Puji Tuhan. Saudara-saudara, jadi clean behavior. Ya. Subtemanya adalah mengenal jati diri. Dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan demikian bagi kita sekalian. Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Mazmur 119 ini berbicara mengenai bagaimana firman Allah itu menjadikan satu pegangan sukacita bagi orang-orang yang mau menjadikannya sebagai landasan hidup. Nah, kembali ke dalam konteks yang sedang akan kita bahas ini, 119 ayat 9 sampai 11 itu berbicara bagaimana khususnya anak-anak muda atau orang-orang yang memiliki semangat baru di dalam Tuhan, atau bagaimana dia bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Kalau dikaitkan dengan pertanyaan di sini, mengenal jati diri, siapakah itu yang akan mencari jati diri itu? Nah, atau kita lihat dulu, apa sih jati diri itu? Ini jati diri. Jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita, yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Bisa dibilang jati diri adalah segala hal tentang diri kita, dengan proses yang panjang dan penuh lika-liku atau liku-liku. Ya, jati diri secara alamiah akan ada di dalam diri kita, baik itu saat usia muda maupun dewasa. Sehingga bisa ditekankan saudara-saudara bahwa jati diri itu bisa juga mengerti dengan pengertian yaitu sifat, watak, atau kepribadian, atau juga kepribadian. Kita itu punya kepribadian yang seperti apa sih? Watak kita itu seperti apa sih? Sifat kita itu seperti apa? Kita harus bisa mengenal itu. Nah, saudara-saudara, tadi sudah kita lihat seperti apa sih sebenarnya untuk kita bisa menemukan jati diri kita itu. Jati diri itu ditemukan ini, saudara-saudara. Ya, sesungguhnya bagaimana caranya ini? Mengenali jati diri dengan mengetahui bakat. Anda punya bakatnya apa sih? Nah, menyanyi, bakat, ya kan? Seperti itu. Kemudian mengenali apa? Kepribadian tadi. Nah, seperti apa sih kepribadianmu itu? Lemah lembut, suka nolong orang lain. Tadi sudah terlihat adik kelasnya sampai bilang produk anunya bagus-bagus, kakak tingkatnya. Oh, haleluya, puji Tuhan. Ya. Berarti mengajar selama ini berhasil gitu ya. Nah, mengenal waktu produktif. Nah, harus mengenal waktu produktif. Menentukan tujuan hidup. Nah, tujuan hidupmu apa? Saya pernah tanya salah satu mahasiswa. Sudah mau tingkat 3 ini, nanti 1 semester depan sudah skripsi, saya tanya. Nanti kalau kamu selesai mau gimana? Enggak tahu, Pak. Terus setelah wisuda kamu kemana? Enggak tahu. Pulang kampung? Enggak. Surabaya? Enggak. Loh. Terus mau kemana? Terus mau kemana? Pulang enggak, Surabaya enggak. Kalau digombali ya ke hatimu kan gitu misalnya ya. Harus tahu. Harus tahu ya, tujuan hidupnya harus tahu. Harus jelas. Ketahui kekuatan dan kelemahan kamu. Nah, kita harus tahu di mana kekuatan kita, di mana kelemahan kita. Tahu Anda sendiri, ya. Tentukan apa yang membuat kamu merasa nyaman. Nah, ini dia. Yang membuat kamu merasa nyaman. Ya. Jangan tanya Sule. Kalau kamu tanya Sule, yang membuat kamu nyaman apa? Kalau saya ada di samping beberapa cewek. Ya. Tuh, tepat kan? Kalau Bu Tio itu bilangnya apa? Ciwi-ciwi katanya gitu. Semalam itu kan Pak Gebi ini kan telepon dengan beberapa teman-temannya yang mau wisuda. Terus saya kan teleponan dengan satpam saya ya kan. Saya setiap malam tuh saya mesti absen. Saya bilang, sebentar Pak Gebi, saya absen dulu katanya. Halo Mam, loh
itu kok ada dengar suara cewek banyak sekali ucapan ciwi-ciwi itu. Itu Pak Gabriel. Loh, ngomong sama ciwi-ciwi? Iya, gitu. Jadi cewek-cewek itu ngomong ciwi-ciwi gitu. Ya. Makanya itu yang membuat nyaman si Sule itu kalau dia dekat dengan ciwi-ciwi. Sediakan waktu untuk diam dan merenung. Nah ini dia. Ya. Tapi jangan kebablasan. Diam dan merenung kebablasan. Ya, jangan seperti Neta. Neta mana Neta? Neta. Nah. Itu kalau sudah berdiam diri, merenung itu kebablasan. Terus gini terus. Sampai gini enggak kedip dia itu. Lainnya pada keluar kemana ya, di kamar terus itu. Sampai yang tempat waktu kami nginap itu bosnya tanya, "Lu mana yang satu itu?" "Bertapa Bu," saya bilang gitu. Nah, ini. Jadi ada 7 cara untuk menentukan jati diri. Kemudian next. Nah, sekarang kapan ini? Kapan jati diri itu terbentuk, saudara-saudara? Nah, jati diri terbentuk dari gabungan 2 faktor sebenarnya, atau antara faktor apa? Internal. Internal itu dari mana sih? Genetik. Genetik itu apa? Turunan. Keturunan. Ya. Jadi sedikit banyak keturunan atau watak pribadi mama, papamu itu ada dalam dirimu. Gitu. Kalau kamu suka ngambekan, itu dulu pasti mamamu atau papamu juga ngambekan. Ya. Kalau kamu tuh sukanya keras, pasti salah satu dari orang tamu itu keras. Kalau enggak mungkin. Ada salah satu yang keras kok Anda lemah lembut, tanda tanya saudara. Ya tadi mana ada ini, ya kan gitu. Lalu kepribadian. Saya enggak ngomong, enggak berani. Ya, jadi internal ya. Kemudian ini dia sekarang. Eksternal itu dari luar. Dari mana? Sekolah, rumah, orang-orang di sekitar dan lain-lain. Sekolah kalau sekarang Anda berada di SGI. Nah, asrama gini. Di rumah, orang-orang sekitar itu di mana? Ya bisa di kelas dengan dosen, ya di asrama dengan teman-teman, kakak tingkat, ya, seperti itu. Ini terbentuknya dari sini. Nah sekarang saudara-saudara, kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Next. Saudara-saudara, kalau kita bicara masalah bagaimana cara mengenal jati diri, atau siapakah kita, ya siapakah kita? Kalau kita lihat dari sisi mengenal pribadi atau mengenal ya kepribadian kita mengenal dengan cara tetap menjaga hubungan kita dengan Tuhan itu tetap baik. Atau kalau misalnya kita bertanya kepada diri kita siapakah kita, berarti kita itu adalah pribadi yang kokoh dalam pendirian. Di dalam ayat yang ke-9 itu dikatakan seperti ini tadi. Ya, dengan apakah seorang muda memperhatikan kelakuannya bersih? Nah, dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan. Bame Yesakeh Naar. Ini dari ayat 9 bagian A. Nah, saudara-saudara, kemudian kita lihat, ini sebenarnya di sini ada muncul satu sebenarnya. Coba. Klik dong. Nah, betul kan? Nah. Jadi saudara-saudara, kita melihat dari sisi kata ini dulu. Bame. Bame itu sebenarnya dari kata dasarnya itu adalah mah. Itu preposisi itu kata depan. Oh, ini pakarnya ada di situ. Jadi kalau saya salah, tolong ya Pak Bos dikoreksi. Karena itu sudah ada dosen pakarnya itu, dosen Ibrani itu. Ya. Preposisi itu kata depan, definitif, artikel, interrogatif. Ini penekanan atau negatif. Nah, mah itu bagi how atau bagaimana. Nah, lalu kemudian kita melihat saudara-saudara dari kata bersih itu, ya bersih tadi, ya itu dari kata ini, ya dari kata apa? Sakeh. Kata dasarnya itu sakeh. Nah, sakeh ini adalah kata sifat ya. Bersih itu kata sifat. Oke? Menjadi kata kerja. Nanti kalau salah dikoreksi Pak Bos ya. Ya. Ini dari kata menjadi kata kerja. Kata sifat menjadi kata kerja. Nah, ini piel. Piel imperfect 3 maskulin singular. Dari kata dasarnya adalah sakeh. Yesakeh. Nah, piel itu adalah stem untuk kata kerja, stem. Kalau kel itu hanya aktif. Nah, kalau piel itu adalah kata kerja aktif intensif.
Oke? Kata kerja aktif intensif. Untuk yang mahasiswa baru pokoknya denger ya. Wis tompon, terima saja. Wis percayalah, saya nggak akan menyesatkan Anda, ya kan? Gitu. Ini yang sudah dapat Ibrani ini diperdalam. Kemudian 3 maskulin singular, orang ketiga, ini maskulin itu pria, ini singular tunggal. Berarti dia, ya kan? Nah, berarti apa? Kalau dikaitkan dengan menjaga itu, dia itu menjaganya ini kan menjadi ini, ya. Can, keep, ya, pure, atau clean. Jadi menjaganya itu dengan sungguh-sungguh, karena aktif intensif. Jadi menjaganya terus-menerus dengan sungguh-sungguh. Apa yang dijaga kelakuannya itu supaya apa? Tetap bersih, supaya tetap murni. Itu sebabnya saya pakai baju putih. Itu identik dengan bersih. Hanya identik saja maksudnya itu. Makanya kalau di dunia medis itu kan pakai putih untuk menunjukkan kalau itu bersih. Wahyu pasal 19 ayat 8. Ya, baju putih itu di sana dalam tanda kurung ya merupakan perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan kebenaran orang benar. Itu ya. Next, kita akan sambung lagi karena ini nanti. Nah, lalu tadi ada kata naar tadi. Naar itu noun. Noun itu adalah kata benda, ya, maskulin singular. Lalu young man sick, itu sick, ya, guncangan. Nah, ini dia. Lalu bagaimana seorang anak muda akan terus-menerus dengan intensif, dengan sungguh-sungguh dapat menjaga, dapat memelihara kelakuannya itu bersih dari apa? Ini, ya, naar itu, yaitu dari goncangan atau dari pengaruh, saudara-saudara. Makanya menjaganya itu harus aktif, intensif. Menjaganya itu harus terus-menerus, saudara-saudara. Untuk Anda bisa mengenali jati diri Anda itu seperti apa. Karena kalau kita melihat bahwa itu ada satu pengaruh juga dari luar, yaitu dari kebenaran firman Tuhan itu yang kita jaga hubungan kita dengan Allah tadi, ya, supaya tetap erat. Dari situlah yang akan menjadikan kita memiliki kepribadian yang baik. Jadi kalau kemudian kita ditanya, siapakah kita? Jawabannya adalah, kita adalah pribadi yang tidak mudah terpengaruh. Kita pribadi yang tidak mudah yaitu digoncang. Kita adalah pribadi yang kokoh, saudara. Dan biarlah itu menjadi kepribadian yang ada dalam setiap diri Anda. Dan juga sebagai mahasiswa baru, milikilah kepribadian yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah digoncang. Sekalipun Surabaya panas, mandinya harus antri, ya kan? Kemarin habis yang air sana, saya kalau kaget ya. Saya seumur-umur mengajar di SGI, baru kemarin saya tahu kalau ternyata sana habis, lari ke utara. Ya, ambil air loh, dibawa kemana? Sana habis Pak. Wah, sampai enggak laki, enggak perempuan, semua Pak. Itu salah satu tantangan bagi Anda. Dan itu untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang kokoh. Lalu yang kedua, saya tidak tahu, saya dikasih waktu berapa menit ya? Waktu saya berapa menit? Kalau enggak nanti panjang loh ya. Dosen itu kalau udah ngajar panjang. Nah, yang kedua, ya, bagaimana cara kita bisa mengenali jati diri kita, kepribadian kita. Kalau yang pertama tadi, saudara-saudara, kita mengenal dengan tetap menjaga hubungan kita erat dengan Tuhan. Supaya kelakuan kita bersih, terus-menerus kita jaga. Dengan sungguh-sungguh karena aktif intensif. Kalau kita ditanya siapakah kita? Kita adalah pribadi yang kokoh dalam pendirian. Lalu yang kedua, bukan saja tetap menjaga hubungan yang erat dengan Tuhan, tetapi yang kedua adalah tetap berada dalam jalan Tuhan.
Untuk kita bisa mengenali jati diri kita. Biarlah kita tetap berada di dalam jalan Tuhan. Sehingga kita mengerti siapa kita. Kalau kemudian kita ditanya, siapakah kita? Kita adalah pribadi yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Atau dengan kata lain, kita adalah pribadi yang memiliki cinta, saudara. Ayat yang ke-10 mengatakan demikian. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Di bagian yang kedua, yaitu tetap berada dalam jalan Tuhan. Atau pribadi yang mencintai dengan segenap hati, atau pribadi yang memiliki cinta. Saudara, kita lihat di ayat ini, yaitu derasetik atau derasetik al tasen neni. Di sini ada titik dalam perut ini adalah jajeslin, ya, ini menjadikan ganda. Jadi nunnya ini jadi ganda, makanya tasen neni, ya, dari tasen neni, bukan taseni tapi tasen neni, karena di sini ada jajeslinnya di sini. Ya, derasetik al tasen neni. Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di sini. Ada satu kata, derasetik itu berasal dari kata yaitu darah. Ya, bukan darah mila. Kalau darah mila itu ini, ya, ini yang di samping saya ini darah mila ini, ya. Yaitu kel. Nah, ini beda sekarang. Kel itu kata kerja, aktif saja. Perfect itu dari sisi waktu, ya. Sisi waktu. Kalau tadi imperfect itu dari akan, ya, baru to be continue. Kalau ini adalah perfect itu waktu dari sisi pengertian waktu itu sudah. Ya. Kemudian orang pertama maskulin, singular, orang pertama itu adalah saya atau aku. Perfect itu berarti sudah. Nasik, ya, itu mencari atau meminta, berarti kalau di sini berarti saya sudah mencari, saya sudah meminta terus menerus. Nah, kemudian di sini ada al tasen neni. Al ini adalah negatif. Nah, ini sekarang hipil. Nah, hipil itu adalah kata stem, ya, stem kata kerja aktif stem. Tetapi kalau PL tadi adalah aktif intensif, kalau hipil itu adalah akusatif. Ya, akusatif, aktif itu artinya yang menyebabkan. Yang menyebabkan. Nah, jadi artinya apa? Kalau nanti kita lihat, ya, perhatikan nanti di sini, ya. Jadi jangan membiarkan saya kesasar atau menyimpang atau ngeluyur, ya, atau dalam bahasa Surabaya itu belakraan, ya, ngeluyur, menyimpang. Nah, saya telah meminta. Nah ini dia. Di sini hipilnya. Dia yang menyebabkan saya tidak akan kesasar atau menyimpang atau ngeluyur. Ngeluyur itu berarti pergi tidak ada tujuan, itu ngeluyur. Ya. Nah, berarti apa? Berarti si pemazmur ini dia mengatakan, ya, saya sudah meminta kepada Dia yang menyebabkan saya untuk tidak kesasar. Yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Makanya kalau kita perhatikan tadi, dikatakan dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Jadi, dia telah mencari Tuhan, dia telah meminta kepada Tuhan supaya dia tidak kesasar. Dan memintanya itu adalah karena di sini adalah aktif, terus menerus. Bukan to be continue, tetapi sudah dia lakukan, dia meminta. Dia tidak akan bisa mencintai kalau dia tidak memiliki cinta itu sendiri. Itu sebabnya kalau kita ingin menjadi pribadi yang memiliki cinta dan memiliki cinta segenap hati, tetapilah kita berada di dalam jalan Tuhan. Dan itu akan menjadikan kita
mengerti bagaimana kita bisa memiliki pribadi yang mencintai. Kita bisa mengenal diri kita. Kita bisa mengenal jati diri kita adalah jati diri yang seperti Bapa yang kita cintai. Ada yang mengatakan bahwa kita ini punya DNA Kristus katanya, secara rohani. Kalau dia Allah yang penuh cinta, biarlah kita juga menjadi pribadi-pribadi yang memiliki cinta itu sendiri. Dan cinta itu kita akan bagikan kepada orang lain. Supaya dengan cinta itu kita bisa membagikan kabar kesukaan itu sendiri. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengenal kepribadian kita? Kita bisa mengenal kepribadian kita manakala kita tetap berada di dalam pimpinan Tuhan. Kalau tadi di dalam jalan Tuhan, kalau yang ketiga sekarang berada di pimpinan Tuhan. Atau siapakah kita? Kita adalah pribadi yang setia. Ayat yang ke-11 mengatakan demikian, saya akan bacakan dulu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara-saudara, kita perhatikan di dalam pengertian di sini. Di bagian ayat yang 11 bagian A dikatakan bilibi, sapeneti, lo, heketa, laks. Kita lihat di sini ada kata dasar ada lev, yaitu hati. Ada preposisi, ini preposisi itu bekeleh, gitu. Kalau saya dulu diajar itu bekeleh, ya, kepada atau di dalam, ya di sini, atau untuk. Nah, makanya di sini in my heart, ya. Kemudian ya di sini ya, kalau misalnya kita mau baca secara letterleks, tesapeni, ya, atau tesapen neti. Nah itu dari kel, imperfect sudah, ya, ini dari kerja itu sudah, waktu itu sudah. Kemudian orang pertama, komnon itu hanya penekanan, singular tunggal, ya, dari kata yaitu sapa, ya, atau sapan, ya, atau dari kata sapan. I have laid up, saya benar-benar sudah menaruh atau meletakkan dengan jujur atau ikhlas. Apa itu? Nah, di bagian yang kedua tadi, ya. Ini sebagai tempat untuk meletakkannya. Yaitu kalau kita lihat dalam ayat yang 11 itu dikatakan apa di sana? Yaitu menyimpan janjimu. Atau dengan kata lain firman, saudara-saudara. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, saya sudah benar-benar menyimpan, atau saya benar-benar sudah menyimpan, meletakkan, menaruh dengan ikhlas, dengan jujur, janjimu atau firman itu di dalam hatiku. Next, ini ada selanjutnya. Kemudian di sini ya ada law di sini ya, tadi ya. Nah, perhatikan saudara-saudara. Kalau kita dari awal tadi, coba kita lihat tadi yang dari awal dulu sebentar, supaya nanti nyambung. Tolong dikembalikan dulu sedikit, bisa? Bisa nyambung. Yang ketiga tadi, yang ketiga biar nyambung. Yang ketiga, oke. Nah di sini, ya ada elekta laks. Nah oke, sekarang kembali supaya nyambung di sini. Nah ini dia, lo elekta laks. Nah di lo ini negatif. Kel, nah ini dia, imperatif. Ini imperatif itu berarti baru tubuh ikut tunjuk akan, ya, akan. Makanya ini sin atau dosa dari kata tadi ini, ya, dari kata apa namanya hata, ya, kata caranya hata, dosa atau mis, ya. Nah, kemudian kalau disambung dari mulai di sini, ini ada preposisi, ya, ini preposisi orang kedua maskulin singular. Maka kalau disambung ke semua menjadi ini, I might not sin against, ya, ya, supaya tidak, nah ini ya, supaya tidak terus menerus, nah ini dia di sini
waktu akan berdosa atau melanggar engkau. Supaya tidak terus-menerus melanggar, supaya tidak terus-menerus melawan tadi. Ya, ada kesaksian tadi. Bagaimana caranya? Caranya adalah tadi, menyimpan janji Tuhan itu di dalam hati, meletakkannya dengan tidak paksaan, tapi dengan jujur, dengan ikhlas. Kita simpan. Supaya apa? Supaya dengan demikian itu akan nampak dalam setiap kehidupan kita. Karena Yesus mengatakan, apa yang keluar dari mulut kita itu bersumber dari hati. Jadi kalau yang kita simpan itu dalam hati kita itu adalah firman Tuhan, maka saudara-saudara, yang akan muncul adalah juga kebenaran firman Tuhan itu. Maka sudah barang tentu kita akan menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang tidak akan mengkhianati tentang apa yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan sudah kita simpan dalam hati, dan itu akan menjadi yaitu perbendaharaan dalam setiap kehidupan kita. Maka keluarnya adalah setia, saudara. Kita akan bisa menjadi pribadi-pribadi yang setia kalau kita mau terus-menerus menyimpan firman Tuhan itu dalam setiap hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengerti dalam setiap kehidupan kita, jati diri kita, siapakah kita. Kita adalah pribadi yang setia. Bagaimana caranya? Firman Tuhan katakan, simpan janjinya itu. Dan jangan akan, tapi harus sudah disimpan, saudara. Bagaimana kalau baru akan bertumbuh? Tidak bisa, saudara. Kita mengharapkan memetik buah jeruk, tapi kita belum menanam. Tidak akan bisa, saudara. Harus kita tanam dulu. Maka harapan untuk kita metik itu ada. Demikian juga kebenaran firman Tuhan. Demikian kita ingin menjadi pribadi yang setia. Kita bisa menjadi pribadi yang setia kalau firman Tuhan itu kita simpan dalam hati kita, maka akan tumbuh buah-buah, salah satunya kesetiaan. Sama dengan Yesus Allah kita yang setia, yang tidak akan pernah mengkhianati janjinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya itulah pentingnya mengapa kita perlu mengenali jati diri kita. Saudara, kalau ada orang yang dalam kesulitan, kita perlu menolong, kita perlu bisa mengarahkan mereka. Kalau kita mempunyai hati yang setia, maka orang-orang yang seperti itu perlu kita memberikan apa? Tuntunan. Jangan mengkhianati Tuhan. Tuhan itu sudah setia kepadamu. Tuhan sudah memanggil engkau, saudara-saudara, untuk dipersiapkan menjadi hamba Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang setia. Jangan engkau khianati panggilan Tuhan. Tetapi tetaplah menjadi pribadi yang pertama tadi apa? Next. Biarlah kita tetap menjaga hubungan kita erat dengan Tuhan. Menjadi pribadi yang kokoh. Bagaimana caranya menjaga hubungan erat dengan Tuhan? Siapakah kita? Kita adalah pribadi yang memiliki pendirian yang kokoh, tidak mudah terpengaruh. Siapakah kita? Kita adalah pribadi yang memiliki cinta. Bagaimana caranya kita bisa mengenal kepribadian kita? Tetap berada di dalam Tuhan. Kalau ditanya siapa kita? Kita adalah pribadi yang memiliki cinta. Lalu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengenali kepribadian kita? Jati diri kita tetap berada dalam pimpinan Tuhan. Kalau kemudian juga ditanya, siapakah kita? Kita adalah pribadi yang setia. Biarlah ini akan menjadi satu landasan pegangan buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.